Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Besar, karena pada hari ini kita senantiasa diberikan kenikmatan, kesehatan, kesempatan untuk selalu belajar. Terutama kita belajar di kelas 5. Nah, anak-anakku sekalian yang berbahagia, kemarin kita sudah belajar banyak tentang iklan. Kita sudah mendalami apa itu iklan. Kemudian kita sudah juga belajar tentang zat, baik zat tunggal maupun zat campuran. Tentu saja kali ini kita akan belajar materi atau pengetahuan yang lebih dalam lagi. Nah, kali ini kita akan belajar tentang letak geografis negara kita, ya. Nah, Pak Ali ingin tanya, dahulu kamu pernah tinggal di mana sebelum di daerah kita? Misalnya Bapak, Ibu kamu dari Jawa Tengah, kemudian pindah ke suatu kota, atau memang anak-anak lahir di kota Sumeneb ini. Nah, tentu di setiap kota, di setiap kabupaten, di sebuah provinsi, kita akan pernah menjumpai, ya, daerah pegunungan, daerah pesisir, daerah perkotaan, daerah perdesaan. Tentu kita pernah menjumpainya. Nah, di daerah-daerah itu juga mungkin kita pernah juga melihat iklan-iklan, ya, baik iklan yang dipampangkan atau dipasang di pinggir-pinggir jalan, ya, atau video-video berjalan atau video di kota-kota, di sudut kota. Tentu kalian pernah juga melihat iklan-iklan itu. Penawaran yang diberikan dalam iklan itu memang bervariasi caranya, ya. Baik dari ukuran yang terkecil, mulai kita bisa lihat dari HP di YouTube ke televisi, maupun iklan-iklan manual di pinggir-pinggir jalan, baleho-baleho, banner-banner, dan seterusnya. Nah, itu ya. Nah, seperti kalian hidup di suatu daerah, misalnya di tempat kalian tinggal, coba kalian identifikasi, ya, bagaimana tentang kerukunan dalam menjunjung tinggi nilai persatuan dan kesatuan masyarakatnya. Untuk lebih jelas lagi, kita akan pelajari pada hari ini. Sehingga tujuan pembelajaran yang ingin kita capai pada hari ini, yang pertama, mengetahui letak geografis negara kita, ya, termasuk mungkin beberapa kota tempat tinggal kita, letak geografisnya seperti apa. Kemudian yang kedua, mengetahui tentang perilaku, sikap-sikap masyarakat yang menjunjung tinggi nilai persatuan dan kesatuan. Ayo kita mulai belajar, fokus dan konsentrasi pada aktivitas kita menyimak layar presentasi berikut ini. Nah, seperti kita ketahui bahwa negara kita ini merupakan negara kepulauan terbesar di dunia. Maksudnya di seluruh dunia, bahwa negara yang memiliki pulau yang paling besar dan banyak itu adalah negara kita. Kita bersyukur hidup di Indonesia. Nah, negara kita, negara Indonesia ini memiliki posisi yang strategis, ya, posisi geografis yang unik. Kenapa? Karena letak negara kita itu berada di antara dua samudra.
Samudra itu apa anak-anak? Samudra itu laut lepas, lautan luas ya, yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Nah itu. Jadi negara kita itu terletak di antara dua lautan yang sangat luas yang disebut dengan samudra, yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Nah, Indonesia juga terletak di antara dua benua, yakni benua Asia dan benua Australia. Artinya terletak di antara dua daratan yang sangat luas, yaitu daratan luas Asia dan daratan luas Australia. Inilah yang disebut dengan letak geografis. Maka ketika ditanyakan apakah letak geografis itu, letak geografis adalah letak suatu negara kita di antara dua samudra dan dua benua. Nah, letak geografis yang strategis ini sangat menguntungkan ya, memengaruhi keberadaan wilayah negara kita. Jadi memengaruhi pada tingkat fisik dan sosial atau ekonomi dan politik. Mari coba perhatikan peta negara kita, dilihat ya pada layar. Di sini peta kita dari ujung barat dari Aceh titik 0 di Pulau Sabang hingga titik di Pulau Rote di paling timur ya, paling timur. Jadi negara kita adalah negara kepulauan ya, negara yang terdiri dari pulau-pulau. Nah, anak-anak sekalian, ayo kita amati gambar peta di atas itu. Kemudian setelah kamu amati, tulis nama-nama daerah yang pernah kamu kunjungi ya. Di sini misalnya setelah melihat peta di atas, saya pernah ke Jakarta. Oh, pernah ke Jakarta. Tandai Jakarta di mana. Kemudian pernah ke Bali, pernah ke Sumatera, pernah ke Surabaya, Jawa Tengah dan seterusnya. Tulis saja nama-nama daerah yang pernah kamu kunjungi ya di sini di kolom ini. Insya Allah gampang ya, karena kita tidak menutup kemungkinan pernah ke luar kota. Nah, luar kota mana itu silahkan ditulis, dicatat di sini. Insya Allah gampang. Nah, perhatikan gambar berikut ya. Pada gambar ini diceritakan bahwa Siti mengamati gambar peta daerah tempat tinggal saudaranya, yaitu di Jawa Tengah. Dengan peta, Siti mengetahui banyak hal tentang daerah di Jawa Tengah. Misalnya, letak kota atau tempat pada peta dinyatakan dengan garis bujur dan garis lintang. Garis bujur itu garis yang membujur dari atas ke bawah. Ya, dari atas ke bawah kalau pada peta, jika peta itu diletakkan di dinding. Garis lintang adalah garis yang melintang dari kiri ke kanan. Nah, itu jaraknya antara garis besar garis bujur yang berdekatan itu 1 derajat. Nah, itu ya. Sama garis bujur juga yang berdekatan itu 1 derajat. Sehingga garis bujur terbagi 2, yaitu bujur barat dan bujur timur. Artinya bujur di wilayah barat dan wilayah timur. Garis lintang terbagi 2, garis lintang utara, kemudian garis lintang selatan. Garis lintang utara adalah garis lintang di utaranya, di sebelah utara Khatulistiwa. Dan garis lintang selatan merupakan garis yang melintang di selatan, di sebelah selatan garis Khatulistiwa. Nah, itu ya, gampangannya begitu. Perhatikan peta Provinsi Jawa Tengah ini. Pak Ali perbesar. Nah, ini biar jelas. Jadi kalian bisa mengamati beberapa kota di Jawa Tengah ya, di Jawa Tengah. Mulai dari paling barat Brebes hingga ke paling timur itu Blora dan Rembang. Jadi kalian bisa melihat
utara Jepara, paling selatan itu ada Purworejo dan seterusnya. Inilah bentuk-bentuk peta ya, atau wilayah Provinsi Jawa Tengah. Jadi kalian bisa mengamati lebih jelas lagi di buku kalian tentang peta Jawa Tengah ini. Nah, mari kita coba latihan ya, coba latihan. Misalnya Provinsi Jawa Tengah yang memiliki ibu kota Semarang. Letak geografis kota Semarang ternyata setelah kita lihat berdasarkan peta lengkap dengan bujur dan lintang, maka berada pada titik 110 bujur timur dan 7 derajat lintang selatan ya. Ini letak kota Semarang. Maka coba cari di peta itu di manakah kota Semarang itu, kemudian kalian bisa lingkari. Nah, bagaimana cara membuat peta? Cara membuat peta ini kalian bisa membuat manual atau memfoto kemudian di print dan hasil fotonya ditempel di buku tulis, kemudian dilingkari kota Semarang sebagai ibu kota Provinsi Jawa Tengah. Kemudian anak-anak, yang kedua, lihatlah peta di kelas kita ya, atau kalian punya buku atlas di rumah, silahkan. Cari 10 kota ya atau kabupaten pada peta Provinsi Jawa Tengah. Pak, saya mau Provinsi Jawa Timur saja, boleh ya. Kemudian tuliskan letaknya menurut garis lintang dan garis bujur. Nah, di sini contoh, misalnya Semarang tadi sudah selesai, 110 derajat bujur timur dan 7 derajat lintang selatan. Misalnya Blora terletak pada berapa derajat bujur dan berapa derajat lintang selatan. Tinggal melihat berapa nilai garis bujur yang membujur dari atas ke bawah, kemudian garis lintang yang melintang dari kiri ke kanan. Maka di dalam kotak itulah letak suatu kota. Nah, tinggal ngecek saja. Perhatikan anak-anak, ini paling bawah 110 ya, 110 bujur. Kemudian paling kanan di sini ada, kita cek. Nah, kita cek. Nah, di sini paling kiri. Di situ ada juga nilai bujur, nilai lintang ya. Kalau bujurnya 108 sampai 110 tadi, kemudian lintangnya ini juga bisa dilihat pada peta. Lintang 6 ya, 6 sampai 7 dan seterusnya. Kalian lebih jelas bisa dilihat pada peta di buku atau di atlas. Nah, kalian cari 10 kota, kemudian tentukan garis bujur dan garis lintangnya. Nah, anak-anak sekalian, pada latihan yang sudah kita coba di atas itu contoh dari kabupaten-kabupaten di kota atau di Provinsi Jawa Tengah ya. Jadi setiap provinsi pasti memiliki beberapa kabupaten. Nah, setiap kabupaten ini memiliki ciri khas sendiri ya, ciri khas sendiri. Misalnya Kabupaten Sumeneb terkenal dengan kota keris, terkenal dengan kota garam dan seterusnya. Jadi setiap kabupaten kota itu memiliki kekhasan masing-masing. Namun demikian, tapi tentu saja yang paling didahulukan dari ciri khas budaya, kemudian kearifan lokal, kemudian kekayaan alam dan kekayaan budaya lainnya, yang paling didahulukan adalah tetap menjunjung tinggi nilai persatuan dan kesatuan. Maka setiap orang yang tinggal di suatu daerah harus menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan, entah itu di desa, di kota, di pegunungan, di daerah pesisir, itu sama.
harus tetap menjaga persatuan dan kesatuan. Anak-anak, mari kita perhatikan gambar pada layar presentasi berikut ya. Di sini ada Paman Siti dan para tetangga bekerja sama membersihkan lingkungan rumah mereka ya, mengganti lampu-lampu yang mati. Kemudian mereka menjaga warga kampung agar aman. Jadi bahu-membahu saling bekerja sama bergotong royong sesungguhnya mencerminkan hidup rukun dan menjaga persatuan dan kesatuan. Nah ini ya, gambarnya tampak sangat jelas sekali dengan warna-warna yang jelas. Nah itu ya. Nah, berdasarkan gambar di atas, coba kalian identifikasi atau cari perilaku-perilaku yang mencerminkan persatuan dan kesatuan dalam masyarakat ya. Sebagaimana Pak Ali contohkan tadi. Contoh perilaku yang mencerminkan persatuan dan kesatuan, misalnya membersihkan lingkungan bersama-sama. Kemudian contoh kebalikannya, contoh perilaku yang tidak mencerminkan persatuan dan kesatuan, tidak pernah ikut serta dalam membersihkan lingkungan. Itu ya. Jadi ini silahkan tabel ini ditulis, kemudian coba cari dan bisa berdiskusi dengan orang tua kalian di rumah bagaimana memberikan contoh perilaku yang menunjukkan dan mencerminkan persatuan dan kesatuan ya. Jadi contohnya sudah jelas. Yang pertama, membersihkan lingkungan secara bersama-sama. Kebalikannya, jika tidak mencerminkan persatuan dan kesatuan, maka ia tidak pernah ikut dalam kegiatan membersihkan lingkungan, itu ya. Nah, anak-anak sekalian, kesimpulannya dalam kegiatan atau aktivitas pembelajaran hari ini bahwa negara kita itu sebenarnya membentang di antara 6 derajat lintang utara hingga 11 derajat lintang selatan. Kemudian membentang juga di antara 95 derajat bujur timur hingga 140 derajat bujur timur. Artinya apa? Negara-negara kita sebenarnya ada di sebelah timur belahan dunia ya. Makanya negara kita disebut sebagai negara timur ya, karena berada di sebelah timur belahan dunia. Kemudian negara kita berada di antara khatulistiwa ya, 6 derajat lintang utara di sebelah utara khatulistiwa, 11 derajat lintang selatan berada di selatan garis khatulistiwa. Itulah yang membuat negara kita sebagai negara yang tropis memiliki 2 musim. Nah, oleh karena itu perlu adanya rasa persatuan dan kesatuan. Masyarakat kita kaya dengan suku bangsa ya, mulai dari Sabang hingga Merauke ya. Maka persatuan dan kesatuan itu wajib harus dijaga dan diwujudkan ya. Apakah kamu tahu makna persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia? Mari kita bahas di sini dalam bentuk simpulan ya. Makna penting di dalam persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia adalah sebagai berikut. Yang pertama, rasa persatuan dan kesatuan menjalin rasa kebersamaan dan rasa saling melengkapi satu dengan yang lainnya. Menjalin rasa kemanusiaan dan sikap saling toleransi serta rasa harmonis untuk hidup berdampingan secara rukun dan damai. Menjalin rasa persahabatan, kekeluargaan dan sikap tolong-menolong antar sesama serta sikap nasionalisme. Sehingga kesimpulannya bahwa makna dari persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia saling bahu-membahu dan dalam mempertahankan dan mengisi kemerdekaan agar tetap selalu bersatu. Itu ya. Nah, demikian anak-anak yang bisa
kita perhatikan dari aktivitas pembelajaran hari ini. Jadi harapannya yang pertama, kalian bisa mengetahui dan memahami letak geografis negara Republik Indonesia, termasuk suatu provinsi dan kota. Yang kedua, memahami makna dari persatuan dan kesatuan bangsa. Oleh karena itu, diharapkan dua tujuan pembelajaran itu bisa tercapai dengan baik. Terima kasih kepada orang tua yang telah membantu mendampingi putra-putrinya belajar, memfasilitasi agar tetap belajar. Demikian kegiatan pembelajaran hari ini. Jadi kalau direfleksi tetap ada kekurangannya pembelajaran kita. Salah satunya belum optimal dalam menunjukkan alat peraga peta, sehingga kalian bisa mencari sendiri melalui atlas maupun peta dalam di online maupun di buku belajar kita. Demikian anak-anak, selamat belajar, sehat selalu, dan Pak Ali akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.